Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tes potensi akademik atau TPA kali ini, kita akan membahas materi mengenai kemampuan penalaran atau logis. Nah, jadi dalam tipe soal TPA ini, fungsi dari kemampuan penalaran logis ini tujuannya adalah yang pertama, untuk menguji kemampuan dalam mendapatkan fakta-fakta pada suatu pernyataan atau dikenal dengan nama premis. Jadi nanti dalam tipe soal-soal yang berupa pernyataan analogis, kita akan mengenal yang namanya premis. Lalu untuk tujuan yang kedua, menguji kemampuan memanipulasi informasi tanpa mengubah maknanya. Dan yang terakhir, menguji kemampuan mengambil kesimpulan secara logis. Jadi dalam kemampuan penalaran logis ini, tujuan akhirnya adalah diambil sebuah kesimpulan secara logis. Itu 3 tujuan untuk kemampuan penalaran atau logis dalam soal TPA. Nah, lalu bagaimana penarikan kesimpulan berdasarkan aturan baku? Sebelumnya, kita harus belajar mengenai negasi. Negasi atau yang dikenal dengan ingkaran. Nama lain negasi adalah ingkaran. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu negasi adalah pengingkaran terhadap nilai kebenaran suatu pernyataan. Jadi dia ingkarannya atau lawannya. Contohnya, ingkaran dari ayah makan adalah ayah tidak makan. Ini dia mengingkari kebenaran kalau ayah itu makan. Maka dinamakan dengan negasi atau ingkaran. Lalu yang kedua, di sini kita akan belajar mengenai operator logika. Ada 4 operator logika. Ini seperti yang sudah pernah dipelajari dalam logika matematika. Yang pertama adalah operator dan, atau dirumuskan dengan seperti ini ya penulisannya. Ini operator dan. Contohnya, ayah pergi ke sawah dan ibu pergi ke pasar. Nah, itu operator logika dan. Lalu yang kedua, operator logika atau, ditulis dengan seperti ini. Contohnya, hari ini aku libur atau hari ini aku masuk kerja. Berarti dia pilihan, kalau nggak libur ya masuk kerja. Nah, lalu yang ketiga, pernyataan operator logika jika maka, dituliskan dengan P maka Q. Jika P maka Q. Contoh, jika aku rajin belajar, maka aku naik kelas. Nah, ini pernyataan jika maka. Lalu yang ketiga, pernyataan jika dan hanya jika, ditulisnya seperti ini ya. P jika dan hanya jika Q. Contoh, Irma bisa masuk PTN jika dan hanya jika lulus TPA SBM PTN. Ini adalah keempat operator logika dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan aturan yang baku. Selain itu, kita akan mengenal kuantor. Ada 2 jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan juga kuantor eksistensial. Pertama, kuantor universal. Berarti apa? Kata universal, kuncinya adalah dia yang pernyataan umum. Nah, kuantor universal adalah suatu pernyataan yang berlaku untuk umum. Nah, biasanya dalam soal ditandai dengan kata semua atau setiap. Jadi kalau ada kata semua atau setiap, berarti dia berlaku untuk umum. Disebut dengan kuantor universal. Lalu yang kedua, kuantor eksistensial. Existence. Berarti dia lawan dari umum, khusus. Adalah suatu pernyataan yang berlaku khusus. Dalam soal biasanya ditandai dengan kata ada, beberapa, sebagian. Nah, ini kan dia termasuk kata-kata yang berfungsi atau yang berlaku khusus. Nah, sekarang kita belajar mengenai sifat ekuivalen. Ekuivalen berarti dia kesamaan. Nah, contohnya, yang pertama, sifat ekuivalen yang pertama. Jika P maka Q, dia akan senilai dengan jika tidak Q maka tidak P. Atau dituliskan dengan jika P maka Q. Dia akan senilai tanda ekuivalen seperti ini.
Jika tidak P, berarti dia negasi dari P, negasi dari Q, maaf ya, negasi dari Q, maka negasi dari P. Ini adalah pernyataan ekuivalen. P, jika P maka Q, dia ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Contoh, jika aku lapar, maka aku makan nasi. Dia ekuivalen dengan jika aku tidak makan nasi, maka aku tidak lapar. Berarti, jika aku lapar, ini adalah P-nya. Maka, aku makan nasi, ini adalah Q-nya. Berarti, ekuivalennya, aku tidak makan. Aku tidak makan nasi, berarti dia negasi Q, maka negasi aku tidak lapar, ini negasi P. Lalu yang kedua, ingkaran dari pernyataan P atau Q, P tanda atau Q, dia akan senilai dengan tidak P, berarti negasi P, dan tidak Q, negasi Q. Contohnya, aku makan, berarti ini P, atau minum, atau Q, dia ekuivalen dengan aku tidak makan, berarti negasi P, dan tidak minum, negasi Q. Ini sifat ekuivalen atau kesamaan dari kalimat atau premis. Nah, yang ketiga, ingkaran. Maaf, ini tadi ingkaran ya. Jadi dia ingkaran dari P atau Q. Yang ketiga, ingkaran dari P dan Q, berarti ingkaran dari P dan Q, dia akan sama dengan tidak P atau tidak Q. Contohnya, ingkaran dari aku makan, berarti ini P dan Q. Ini negasi dari P dan Q. Dia akan sama dengan ini negasi P-nya. Aku tidak makan atau tidak minum. Yang keempat, jika P maka Q. Jika P maka Q, dia akan senilai dengan tidak P, negasi P, atau Q. Contohnya, jika aku lapar, maka aku makan nasi. Berarti negasinya, jika aku tidak makan nasi, maka aku tidak lapar. Ini ya, sama. Ini juga sama ya. Dia tadi ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Ini adalah sifat-sifat ekuivalen dalam pernyataan atau premis dalam soal penalaran logis. Nah, sekarang ada beberapa aturan penarikan kesimpulan. Aturan yang pertama, ketika premis 1, jika P maka Q, sedangkan premis yang kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, semua sarjana pintar bahasa Inggris. Nah, ini ada kuantor universal. Semua. Nah, ini dia akan memiliki arti yang sama dengan jika seseorang adalah sarjana, maka dia pintar bahasa Inggris. Berarti ini P, maka Q. Joko adalah sarjana, berarti P. Berarti kesimpulannya ini adalah Q, yaitu Joko pintar bahasa Inggris. Jadi, ketika premis 1 berupa pernyataan jika P maka Q, sedangkan premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Aturan yang kedua, jika P, ketika premis satunya, jika P maka Q, ya, jika P maka Q, sedangkan premis keduanya tidak Q, atau dituliskan dengan negasi Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Contoh, masih soal yang sama, tadi ya. Jika seseorang adalah sarjana, maka dia pintar bahasa Inggris, berarti ini P maka Q. P-nya adalah sarjana, ini P, Q-nya adalah dia pintar bahasa Inggris. Joko tidak pintar bahasa Inggris, berarti negasi Q. Nah, kesimpulannya negasi P, yaitu Joko bukan sarjana. Ini aturan yang kedua untuk penarikan kesimpulan. Lalu aturan yang ketiga, ketika premis satunya, jika P maka Q, sedangkan premis keduanya jika Q maka R,
Nah, kesimpulannya, nah ini caranya ketika ada yang sama, ini ya yang sama ya, kita hilangkan. Maka kesimpulannya tinggal jika P maka R. Contohnya, semua sarjana pintar bahasa Inggris. Dia akan senilai dengan jika seseorang adalah sarjana, maka dia pintar bahasa Inggris. Berarti P maka Q. P-nya seorang sarjana, pintar bahasa Inggris ini adalah Q-nya. Lalu yang premis kedua, jika pintar bahasa Inggris, berarti jika Q, maka akan mendapatkan beasiswa. Beasiswanya ini adalah R. Nah, kesimpulannya, ini kita hilangkan term penengahnya atau middle term, ini namanya ya. Gini, atau kalimat yang sama, penengah yang sama, ini kita hilangkan, jadi kesimpulannya P maka R, yaitu jika sarjana, maka dia bisa mendapatkan beasiswa, atau senilai dengan semua sarjana bisa mendapatkan beasiswa. Ini untuk aturan-aturan dalam penarikan kesimpulan. Nah, cara penarikan kesimpulan berdasarkan logika kuantor. Jadi ketika dia ada logika kuantor yang tadi ya, masih ingat ya, logika kuantor ada dua, yaitu yang kuantor universal sama kuantor yang eksistensial. Yang tadi ya, yang universal itu contohnya semua, setiap. Sedangkan kalau yang eksistensial itu ada, sebagian, beberapa. Nah, dilihat dari cara mengambil kesimpulan, terdapat 3 cara, yaitu yang pertama penalaran langsung, yang kedua penalaran tidak langsung, dan yang ketiga adalah penalaran transisi. Kita akan pelajari yang pertama dulu, penalaran langsung. Contoh, jika A adalah subhimpunan dari B, A dia subhimpunan dari B, dan X dia merupakan anggota dari A. X ini anggota dari A, maka dapat ditarik kesimpulan X juga anggota B. X ini dia termasuk anggota B. Contohnya nih, premis 1. Semua anggota semua anggota A adalah anggota B. X adalah anggota A, berarti kesimpulannya X adalah anggota B. Atau notasi ini juga dituliskan dengan jika A terjadi, maka B terjadi. A terjadi, berarti kesimpulannya B juga terjadi. Karena dia, X-nya ini dia berhubungan dengan B. Karena A ini, X adalah anggota A, dan A adalah subhimpunan dari B. Sehingga X juga bagian dari B. Akan tetapi, tidak berlaku sebaliknya. Nah, kalau A, dia subhimpunan dari B, tapi X-nya ini X anggota dari B, maka tidak dapat ditarik kesimpulan X juga anggota A, karena dia berada di luar A. Jadi nggak bisa ditarik kesimpulan X juga anggota A ya. Nah, penarikan kesimpulan yang seperti ini tadi, dia tidak sah. Contohnya, setiap orang yang menerobos lampu merah akan mendapatkan tilang. Joko mendapatkan tilang. Kesimpulannya, Joko menerobos lampu merah. Ini kesimpulan yang tidak sah. Tuh. Nah, lalu yang ketiga, penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung nih, sama contohnya ya. Jika A adalah subhimpunan dari B, dan X dia bukan anggota A dan juga bukan anggota B, maka dapat ditarik kesimpulan X juga anggota A. Contohnya, semua anggota A adalah anggota B. X bukan anggota B, berarti X juga bukan anggota A. Atau dituliskan, jika A terjadi, maka B terjadi. B tidak terjadi, berarti A tidak terjadi. Ini hampir sama dengan penalaran langsung, kan, tetapi kalau penalaran tidak langsung, dia tidak terjadi gitu ya. Di sini kan tidak langsung, jadi ini bukan, terus ada tidaknya gitu. Atau kalimat proporsi
negatif, ada kata tidak atau bukan. Nah, ini juga sama nih. Dia ada ketentuan, tidak berlaku sebaliknya. Jika A adalah subhimpunan dari B dan X dia bukan anggota A, maka tidak dapat ditarik kesimpulan X juga bukan anggota B. Ini tidak dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Ini sama dengan yang tadi di penalaran langsung. Contohnya nih, sama ya. Contohnya juga sama. Nah, cara yang ketiga yaitu penalaran transisi atau dia perpindahan ya, transisi. Maaf. Transisi atau perpindahan. Nah, di sini A adalah subhimpunan dari B. A ini subhimpunan dari B dan B subhimpunan dari C. Ini perpindahan ya. Tadi X dia anggota A, berarti otomatis X juga anggota C. Contohnya nih, semua anggota A adalah anggota B. X bukan anggota B, berarti X juga bukan anggota dari A. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe-tipe soal untuk pernyataan untuk kemampuan penalaran atau logis. Yang pertama, klasifikasi. Diberikan 2 buah atau lebih premis yang memuat kuantor. Di sini dia memuat kuantor, baik itu semua atau sebagian. Nah, maka selanjutnya diambil sebuah kesimpulan dari premis yang diberikan. Contohnya, di sini ada premis yang pertama, semua mesin memiliki katup. Berarti dia ini ada premis, ada kuantor universal. Lalu yang premis kedua, sebagian mesin berukuran kecil. Berarti dia masuknya kuantor eksistensial. Nah, maka nanti ada beberapa pilihan jawabannya. Nah, ini untuk tipe klasifikasi, jadi berdasarkan pembagian kuantornya. Nah, klasifikasi ya, pengelompokan. Dia dikelompokkan, pengelompokan. Yaitu pengelompokan mesin di sini berarti mesin itu dia memiliki katup, terus ada juga sebagian mesin yang berukuran kecil. Lalu tipe soal yang kedua, tipe persyaratan. Diberikan sebuah premis yang berisi persyaratan dan premis lain dengan sebuah kondisi. Untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Jadi ada premis yang dia memuat syarat. Contohnya nih, premis 1. Semua candi berkubah dan menjulang. Berarti syaratnya dia candi itu bisa dikatakan candi kalau dia berkubah dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Nah, ini dia premis lain yang punya kondisi di mana kondisi ini akan terpenuhi kalau dia memenuhi syarat dari premis 1. Maka dinamakan persyaratan karena ada premis yang memuat persyaratan. Lalu yang ketiga, tipenya adalah implikasi. Implikasi itu tadi ya dia pernyataan jika, maka, atau P, maka Q. Maka kesimpulannya juga bisa diambil dari sebuah implikasi ya, kalau dia memuat 2 atau lebih premis. Contohnya nih, jika hari ini hujan, maka air sungai meluap. Berarti dia di sini jika P maka Q. Maka dia akan diartikan hari ini tidak hujan atau air sungai meluap. Ya, ini tadi rumusnya. Yang ekuivalen tadi, hari ini tidak hujan. Berarti negasi dari P atau Q. Lalu bisa juga diartikan dengan jika sungai tidak meluap atau negasi dari Q, maka hari ini tidak hujan, maka negasi P. Nah, hati-hati, premis ini tidak bisa dituliskan jika hari ini tidak hujan, maka air sungai tidak meluap. Jadi nggak bisa langsung dibalik ya. Ini nggak boleh langsung dibalik, tapi harus dibuat ekuivalennya atau kesamaan katanya.
Begitu pula pernyataan, jika air sungai meluap, maka hari ini hujan, juga nggak boleh langsung dibalik. Kalau ini kan tadi negasi P, maka negasi Q. Kalau ini Q, maka P. Ini juga nggak boleh salah. Ini untuk tipe soal implikasi. Nah, tipe soal yang keempat adalah silogisme. Ini dia mungkin lebih banyak dibahas ya dalam soal logika. Nah, untuk silogisme, dia cara pengambilannya diambil dengan cara sistemik. Ketika ada dua atau lebih premis dan memiliki bentuk tengah, atau tadi dikenal dengan middle term, term penengah, yang mana bentuk tengah ini dia yang sama ya, sama baik itu di premis 1 atau premis 2. Jadi kayak irisan maknanya, irisan katanya. Maka kesimpulannya diperoleh dengan cara gimana? Menggabungkan kedua premis dan menghilangkan bentuk tengahnya. Jadi kayak yang tadi nih, ketika premis 1, jika P maka Q. Sedangkan premis 2-nya, jika Q maka P, maka kesimpulannya, nih, di sini ada term penengahnya yaitu Q. Caranya, menggabungkan kedua premis dan menghilangkan bentuk tengahnya. Berarti ini bentuk tengahnya dihilangkan. Jadi kesimpulannya, maaf ya, ini R. Aduh, ini R. Q maka R. Berarti bentuknya, kesimpulannya P maka R. Contoh, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak bisa merapat. Berarti dermaga tenggelamnya dihilangkan. Jika laut pasang, sebagian kapal tidak dapat merapat. Itu untuk silogisme. Nah, hukum-hukum yang berlaku dalam silogisme. Yang pertama, silogisme dia harus terdiri dari 3 term, yaitu ada subjek, predikat, dan bentuk tengahnya. Subjek tadi yang P, predikat itu R, bentuk tengah itu yang tadi yang Q. Bentuk tengah atau middle term tidak terdapat dalam kesimpulan. Lalu yang ketiga nih, jika dalam salah satu premis terdapat proposisi partikular atau dikenal dengan kuantor eksistensial, ya sebagian tadi ya yang ada sebagian. Nah, itu proporsi partikular sebagian. Maka kesimpulannya dia juga harus merupakan proposisi partikular. Jadi ketika di premis itu ada proposisi partikular, kesimpulannya juga harus ada. Contoh, premis 1, semua perilaku yang baik patut dicontoh. Berarti ini proporsinya, dia kuantornya universal. Premis kedua, sebagian perilaku siswa kelas 10 adalah baik. Nah, ini di sini ada proposisi partikular. Berarti kesimpulannya juga harus ada kata sebagian. Sini ya. Berarti kesimpulannya, sebagian perilaku siswa kelas 10 patut dicontoh. Hukum yang keempat, jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, kesimpulannya juga harus merupakan proposisi negatif. Contohnya, premis 1, semua bentuk korupsi tidak disenangi. Yang premis kedua, sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Berarti di sini ada proposisi negatif, tidak disenangi ya, ini proposisi negatif. Berarti kesimpulannya juga harus ada kata tidak. Nah, di sini hukum yang ketiga dia akan berlaku juga karena di sini ada proposisi partikular sebagian, di sini kesimpulannya juga harus ada kata sebagian dan juga pastinya ada proposisi negatifnya. Ada sebagian dan ada tidak. Lalu yang kelima, jika kedua premis merupakan proposisi partikular, maka kesimpulan yang diambil tidak sah karena kebenarannya tidak pasti. Jadi kalau kedua-duanya ada proposisi partikular, dia tidak sah kesimpulannya. Contohnya, premis 1, sebagian siswa berangkat study tour ke Jakarta. Berarti ini ada proposisi partikular. Premis 2,
sebagian siswa SMP A berangkat study tour. Ini juga ada premis, ada proposisi partikular. Nah, kesimpulannya, sebagian siswa SMP A ke Jakarta ini salah. Kenapa? Kalau kita maknai ya, sebagian siswa SMP berangkat study tour ke Jakarta. Sebagian siswa SMP A berangkat study tour. Kesimpulannya, sebagian siswa SMP A ke Jakarta. Ini salah. Kenapa? Karena kan tadi cuma sebagian yang study tour ke Jakarta. Dan bisa jadi yang sebagian itu nggak ke Jakarta. Maka dia tidak sah kebenarannya. Jadi nggak bisa ya, ketika ada dua premis sebagian, ini tidak bisa diambil kesimpulan. Lalu hukum yang ke-6. Jika kedua premis merupakan proposisi negatif, dia juga sama, tidak dapat diambil kesimpulannya. Contoh premis 1, tidak ada pahlawan yang korupsi. Ini proposisi negatif. Lalu premis keduanya, Pak Brewok bukan polisi. Ini juga sama, proposisi negatif. Maka dia tidak bisa diambil kesimpulan. Lalu yang ke-7, jika salah satu premis adalah proposisi partikular dan yang lainnya adalah proposisi negatif, juga tidak dapat ditarik kesimpulan. Contohnya, premis 1, sebagian tokoh, ini proposisi partikular. Sebagian toko buka pada pukul 10. Lalu yang premis kedua, bangunan A tidak buka, berarti ini proposisi negatif pada pukul 10. Ini dia kesimpulannya tidak dapat diambil. Yang nomor 8, term predikat pada kesimpulan dia harus konsisten dengan term predikat pada premis. Nah, jika tidak, kesimpulannya menjadi salah. Contohnya, Kamboja adalah bunga. Mawar bukanlah Kamboja. Mawar bukanlah bunga. Ini nggak boleh karena dia nggak konsisten. Dan hukum yang ke-9, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor atau premis minor. Jika term penengah bermakna ganda, kesimpulannya salah. Premis mayor itu premis pertama. Ini yang dinamakan dengan premis mayor. Nah, kalau premis minor, ini berarti premis yang kedua. Ini premis minor. Contohnya nih, bulan merupakan benda langit. Premis keduanya, Mei adalah bulan. Ini dia term penengahnya adalah bulan ya. Tapi apakah sama makna di premis 1 sama premis 2? Dia tidak sama. Jadi kesimpulannya, Mei merupakan benda langit. Ini dia salah. Jadi term penengah dia nggak boleh punya makna ganda. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilihan jawaban? Ada dua hierarki atau tahapan dalam pemilihan jawaban. Yang pertama, jika kedua premis merupakan premis positif, kalau keduanya premis positif, maka pilih kesimpulan yang positif. Jadi diambil positif dulu. Jika pada pilihan jawaban tidak ada yang positif, baru pilih kesimpulan yang berbentuk negatif. Contohnya, pernyataan premis 1, jika P maka Q. Lalu premis kedua, jika Q maka R. Nah, karena kedua premis ini positif, maka kita kesimpulannya harus positif, yaitu P maka R. Nah, kalau nggak ada bentuk ekuivalen dari P maka R, yaitu negasi R maka negasi P. Ini kita harus mendahulukan jawaban yang ini dulu, baru yang negatif. Nah, lalu yang kedua juga sama. Jika pada premis terdapat premis negatif, di mana ciri premis negatif itu ada kata tidak atau kata bukan dan sejenisnya, maka kesimpulan yang harus diambil juga merupakan kesimpulan yang negatif. Jika pada pilihan jawaban tidak ada, baru pilih jawaban yang positif. Jadi sama ya. Jadi ini kita harus adil. Kalau premisnya negatif, kesimpulannya juga harus negatif. Kalau premisnya positif, kesimpulannya juga harus positif.
Nah, itu untuk materi kemampuan penalaran atau logis atau logika ya dalam tes potensi akademik. Nah, sekarang kita contoh soal. Contoh soal, premis 1. Setiap kehujanan, maka Tio sakit. Yang kedua, setiap sakit, Tio demam. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah, jawabannya adalah B. Bentuk soal bisa kita ubah jadi, jika kehujanan, maka Tio sakit. Berarti ini, jika P, maka Q. Jika Tio sakit, jika Q, maka R. Berarti Q-nya dicoret. Jadi, jika Tio kehujanan, maka Tio demam. Atau bisa juga dituliskan dengan setiap Tio kehujanan, dia menjadi demam. Contoh yang kedua, premis 1. Setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Yang premis kedua, siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Maka kesimpulannya adalah, nah ini, di situ tadi ada middle term ya, berarti kita harus menghilangkan middle term-nya atau term penengah. Maka di kesimpulannya, setiap siswa yang rajin belajar berpeluang diterima di perguruan tinggi. Nah, ini untuk pembahasan soal pada materi logika. Sekian untuk materi logika ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Sukses untuk persiapan ujian TUTBK-nya. Semoga bisa diterima di universitas impiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.